Hai anak-anak kelas 8, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gerak dan gaya. Hari ini kita akan belajar tentang usaha dan pesawat sederhana. Sepeda merupakan suatu alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, yaitu mempermudah untuk berpergian ke suatu tempat. Dengan menaiki sepeda, waktu tempuh menjadi lebih singkat sehingga pekerjaan lebih efektif. Bagaimana sepeda bisa berjalan? Sepeda dilengkapi dengan dua roda sehingga dapat berjalan. Roda merupakan salah satu contoh pesawat sederhana. Bagaimana persamaan yang berlaku pada roda? Apa jenis pesawat sederhana yang lain? Kita akan mempelajarinya melalui bab ini secara seksama. Perhatikanlah kedua gambar berikut. Pada gambar A, Danu mendorong lemari, namun lemari tidak bergerak. Dikatakan Danu tidak melakukan usaha. Pada gambar B, Didi mendorong sebuah kursi sehingga kursi berpindah. Didi dikatakan melakukan usaha. Dari kedua gambar tadi, dapat kita simpulkan bahwa besarnya usaha yang dilakukan tergantung dari besarnya gaya F dan jauhnya perpindahan S. Jika gaya yang dilakukan semakin besar dan perpindahan semakin jauh, usaha semakin besar. Secara matematis, besar usaha dapat ditulis W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Dari persamaan W sama dengan F kali S, itulah mengapa Danu dikatakan tidak melakukan usaha. Sebab saat Danu mendorong lemari tidak terjadi perpindahan. Sementara Didi dikatakan melakukan usaha karena ketika dia mendorong kursi terjadi perpindahan. Nilai usaha sangat dipengaruhi oleh arah perpindahan gaya. Usaha dapat bernilai positif, negatif, atau nol. Jika gaya searah dengan perpindahan, usaha bernilai positif, ditulis W sama dengan F kali S. Jika gaya berlawanan arah dengan perpindahan, usaha bernilai negatif, ditulis W sama dengan min F kali S. Namun jika gaya yang dilakukan tidak menghasilkan perpindahan benda, atau S sama dengan 0, usaha bernilai 0, W sama dengan 0. Jika gaya membuat sudut dengan arah perpindahan, usaha adalah hasil kali antara gaya yang searah perpindahan atau F1 dengan jarak perpindahan S. Ditulis W sama dengan F kali S cos theta. Nilai cos theta dapat dicari dalam tabel matematika atau menggunakan kalkulator. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah kotak ditarik dengan gaya F sebesar 12 Newton. Kotak berpindah 4 meter ke kanan dari posisi semula. Tentukan usaha yang dilakukan gaya pada kotak tersebut. Diketahui gaya F sama dengan 12 Newton, perpindahan S sama dengan 4 meter. Maka usaha adalah gaya dikali perpindahan, atau W sama dengan F kali S. Sehingga W sama dengan 12 kali 4, atau W sama dengan 48 Joule. Sehingga usaha yang dilakukan gaya pada kotak sebesar 48 Joule. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha adalah banyaknya energi yang diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Dua buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya akan melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi,
Mobil B melakukan usaha dalam waktu yang lebih singkat daripada mobil A. Mobil B dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Dodi dan Dewi memindahkan buku ke tempat yang sama. Dalam hal ini, Dodi dan Dewi melakukan usaha yang sama. Akan tetapi, dalam waktu yang sama, Dodi mampu memindahkan buku lebih banyak daripada Dewi. Daya Dodi dikatakan lebih besar daripada Dewi. Dua buah lampu tertulis 60 watt dan 5 watt dipasang pada tegangan yang sama. Keduanya dipasang untuk belajar dalam waktu yang sama. Ternyata lampu 60 watt memberikan energi cahaya yang lebih besar daripada 5 watt. Lampu 60 watt lebih banyak mengeluarkan energi atau mengubah energi dibandingkan lampu 5 watt pada selang waktu yang sama. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa daya adalah laju suatu benda dalam melakukan usaha, atau besar usaha yang dilakukan gaya dalam waktu 1 sekon. Secara matematis ditulis P sama dengan W per T, dengan P adalah daya satuan watt, W adalah usaha yang dilakukan satuan joule, dan T adalah waktu yang diperlukan satuan sekon. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah setrika listrik dengan daya 300 watt digunakan dalam waktu 10 menit. Berapa joule energi yang digunakan setrika tersebut? Diketahui daya P sama dengan 300 watt, waktu T sama dengan 10 menit, diubah ke detik berarti dikali 60 sama dengan 600 sekon, maka W sama dengan P kali T sama dengan 300 dikali 600 sama dengan 180.000 joule. Diubah ke kilojoule berarti dibagi 1000 sama dengan 180 kilojoule. Hubungan antara energi, gaya, daya, dan usaha secara matematis dapat ditulis W sama dengan F kali S pada persamaan 1, P sama dengan W per T pada persamaan 2. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 menjadi P sama dengan F kali S dibagi T. Dengan P adalah daya, F adalah gaya, S adalah perpindahan, dan T adalah waktu. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Pesawat sederhana adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Pesawat sederhana terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda gear. Tuas merupakan jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuas memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Akan tetapi tuas tidak bisa mengurangi besar usaha. Besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit dapat diketahui dengan menghitung keuntungan mekaniknya. Keuntungan mekanik merupakan perbandingan antara beban yang diangkat dengan gaya atau kuasa yang diberikan. Makin besar beban yang dapat diangkat oleh gaya, makin besar keuntungan mekanik pada tuas. Untuk menghitung keuntungan mekanik, yaitu dengan membagi panjang lengan kuasa dan lengan beban. Panjang lengan kuasa LK adalah jarak titik tumpu hingga titik bekerjanya gaya kuasa. Panjang lengan beban LB adalah jarak dari titik tumpu hingga titik bekerjanya gaya beban. Ditulis dalam persamaan matematis, M sama dengan LK per LB sama dengan W per F. Di mana M adalah keuntungan mekanik, LB adalah lengan beban, LK adalah lengan kuasa, W adalah beban, dan F adalah kuasa. Berdasarkan letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa, tuas terbagi menjadi 3 macam, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Pengungkit jenis pertama
di mana titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya gunting dan jungkat-jungkit. Pengungkit jenis kedua, di mana titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Letak beban lebih dekat ke titik tumpu daripada ke titik kuasa. Contohnya gerobak troli beroda 1, pembuka tutup botol, dan alat pemotong kertas. Pengungkit jenis ketiga, di mana titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Jarak titik kuasa ke titik tumpu lebih dekat daripada jarak titik kuasa ke titik beban. Contohnya skop, pinset, dan stapler. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga memudahkan gerak benda. Makin landai bidang miring, makin besar keuntungan mekanik yang diperoleh. Keuntungan mekanik bidang miring dapat dihitung dengan membagi jarak kuasa atau panjang dengan jarak beban atau ketinggian. Keuntungan mekanik secara matematis dirumuskan M sama dengan W per F sama dengan S per H. Dengan M adalah keuntungan mekanik, W adalah berat, F adalah gaya, S adalah panjang, dan H adalah tinggi. Alat-alat yang prinsip kerjanya berdasarkan bidang miring adalah tangga, jalan di pegunungan, dan sekrup. Pernahkah kamu mengambil air dari sumur menggunakan timba? Ketika mengambil air dari sumur dalam menggunakan timba, kamu memanfaatkan katrol untuk mempermudah pekerjaanmu. Katrol adalah roda dengan sepanjang sisi beralur yang digunakan untuk menarik benda dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Sisi beralur pada katrol digunakan untuk menempatkan tali ataupun rantai yang dapat ditarik maupun diulur. Katrol memudahkan manusia melakukan kerja. Gear dapat mempermudah pekerjaan sehingga gear termaksud pesawat sederhana. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Sepeda tersusun dari gear depan dan gear belakang. Gear depan lebih besar sehingga jari-jarinya lebih panjang dan memiliki putaran lebih lambat. Gear belakang terdiri atas beberapa gear yang dapat dipindahkan dengan jari-jari lebih pendek sehingga putarannya lebih cepat. Perbedaan kecepatan gear besar dan gear kecil menghasilkan perbedaan gaya yang lebih besar pada roda. Itulah sebabnya gear depan dan gear belakang sepeda dibuat tidak sama. Seluruh pesawat sederhana yang telah kita pelajari berfungsi untuk mengubah satu bentuk energi menjadi energi dalam bentuk lain. Menurut hukum kekekalan energi, energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Walaupun demikian, tidak seluruh energi yang keluar dapat dimanfaatkan. Perbandingan antara energi keluaran atau output yang bermanfaat dengan energi masukan atau input disebut sebagai efisiensi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak aktivitas manusia yang menerapkan prinsip kerja pesawat sederhana. Prinsip kerja pesawat sederhana yang diterapkan tersebut dapat berupa pengungkit, bidang miring, roda, dan katrol. Demikian materi hari ini. Hari ini kita belajar tentang usaha dan pesawat sederhana. Materi berikutnya kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi.